Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena daya dan inayatnya kita semua bisa berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka mengkaji moderasi. Tak lupa juga selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jasanya kita semua berada di cahaya yang terang sebenarnya. Baik adik-adik yang saya cinta dan sayangi, hari ini kita akan membahas tentang moderasi agama sebagai upaya dalam mempererat persatuan. Yang mana sebelumnya patut kita ketahui terlebih dahulu apa yang kita maknai dengan moderasi agama. Moderasi agama adalah suatu sikap atau perilaku di mana kita lebih menanamkan toleransi pada orang-orang yang mungkin bisa dibilang berbeda dari kita. Contoh kecilnya mungkin bisa kita lihat di sekitar kita ketika ada seseorang yang berbeda pendapat. Kemudian kita juga bisa melihat contoh yang lebih seperti orang-orang yang berbeda pemahaman atau berbeda agama. Maka dengan itu kita harus menanamkan sikap toleransi terhadap orang-orang yang memiliki keyakinan atau pemahaman yang berbeda dengan kita. Yang mana dijelaskan dalam suatu ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alain wa yakuna rasulu 'alaikum. Yang artinya, dan kami telah menjadikan kamu sebagai umat Islam, sebagai umat beriman, supaya kamu menjadi saksi atas manusia lain. Dari sini dapat kita paham bahwa kita sebagai manusia merupakan saksi bagi manusia yang lain, di mana dalam hal yang berbeda kita patut untuk saling menghargai, saling memahami. Jadi yang hendak saya sampaikan kepada adik-adik di sini adalah itu menanamkan persaudaraan dalam artian menghargai. Jadi menghargai perbedaan, menghargai ketidaksamaan, menghargai hal-hal yang mungkin tidak wajar, tidak biasa kita lihat, tidak biasa kita dengar, atau bahkan tidak sama dengan apa yang kita lihat kesehariannya, atau tidak sama dengan apa yang kita yakini, dengan apa yang kita lakukan. Di situ saya harap kalian bisa menghargai, bisa memahami. Jadi tidak semena-mena ketika ada sesuatu yang berbeda, ketika ada sesuatu yang tidak sama dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita lakukan misalnya, kalian tidak langsung menghakimi, tidak langsung memiliki pemahaman bahwa sesuatu atau orang-orang yang memiliki pemahaman atau memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita, mereka itu salah dan kita yang benar. Tidak, toleransi. Oke. Mungkin mereka salah, mungkin saya benar, tapi bisa jadi saya salah, mereka benar. Jadi atau mungkin
dia yang beda dengan saya, yang tidak sepemahaman dengan saya, mungkin punya pandangannya tersendiri, punya pendapatnya tersendiri, sehingga biarpun beda, biarpun tidak sama, saya tetap harus menghargai. Menganggap bahwa saya yang paling benar, lalu orang lain salah karena tidak sama dengan saya. Tidak seperti itu. Jadi saya harap kedepannya kita, saya dan adik-adik sekalian di sini lebih bisa menghargai suatu perbedaan dan suatu ketidaksamaan. Bisa dipahami? Oke, saya kasih contoh. Misal, kita sebagai orang Muslim atau suatu hari nanti, misalnya kita mempunyai seorang sahabat berbeda keyakinan. Ya, keyakinan kita Islam. Keyakinan dia bisa nanti entah Kristen, entah Katolik, entah Buddha. Tapi ketika nanti kita bertemu atau memiliki hubungan yang dekat dengan seseorang yang tidak keyakinan, kita menghargai orang tersebut tanpa kita ikut keyakinan orang. Paham ya? Jadi oke, kita memang menghargai, kita tidak menyalahkan, tapi bukan berarti yang menghargai itu juga dengan kita mengikuti keyakinan dia. Ya, bukan karena kita menghargai orang tersebut kita ikut ibadah dengan dia, bukan karena kita menghargai teman kita yang muda lalu kita ikut acara perayaan aja. Jadi toleransi itu adalah menghargai, tapi menghargai tidak dimaknai dengan terpengaruh, tidak dimaknai dengan mengikuti. Sehingga suatu hari nanti kita bisa mengadakan toleransi di sekitar kita, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berada, kita bisa menanamkan moderasi beragama. Sehingga moderasi beragama yang beragama terwujud dimulai dari diri kita sendiri. Lalu orang-orang sekitar kita, lalu orang-orang yang mengenal kita dan khususnya terwujud semampu dan sebisa yang kita bisa. Teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan untuk wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.